Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulul nikam wa Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir. Di beberapa kali dihubungi tidak bisa mengisi ya karena kesibukan ya. Jadi mudah-mudahan ini awal yang baik. Di sejak pindah di MTS itu jam kerja tambah gitu ya. Jadi saya harus bina kelas Olimpiade Pak ya. Jadi saya kasih tanggung jawab bina kelas Olimpiade sehingga saya kadang pulang sore itu loyo kesel gitu sampai pagi. Salat masalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan surat At-Taubah ya, ayat 51 sampai 52. Nah, surat ini latarnya yaitu perang Tabuk. Di perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi Timur yang dikenal dengan Bizantium. Bizantium itu ibu kotanya. Ada yang tahu ibu kotanya Romawi Timur? Konstantinopel. Nah, ya. Konstantinopel yang sekarang jadi apa itu? Istanbul ya. Nah, Turki itu Konstantinopel. Kalau kita baca sejarahnya Muhammad Al-Fatih, dia bisa menunjukkan Konstantinopel kan Muhammad Al-Fatih itu. Salah satu momen yang saya tertarik sekali, karena bisyarah itu kabar dari Rasulullah di pada saat perang Khandaq ya. Perang Khandaq, Salman Al-Farisi itu idenya Salman Al-Farisi. Kemudian saat memecah batu itu, kemudian Rasulullah mengatakan Konstantinopel nanti akan dikuasai oleh Islam. Komandannya, pemimpinnya, pemimpin yang terbaik. Kemudian pasukannya adalah pasukan yang terbaik. Kata Rasulullah tadi. Sehingga pada saat Muhammad Al-Fatih masih kecil. Setelah Sultan Murad III itu oleh ibunya dibawa diperlihatkan Konstantinopel. Anakku, kamu nanti yang akan menguasai menjatuhkan Konstantinopel. Tapi luar biasa penanaman dari ibu tadi, nunjukkan ke anaknya tadi itu. Makanya seorang ibu itu atau orang tua itu harus mampu ya, menanamkan giroh kepada anaknya. Termasuk kisahnya atau ceritanya Thomas Alva Edison kan ya. Itu kan sama gurunya kenapa dikeluarkan? Goblok. Kan ya itu, dikeluarkan ke ibunya dipasrahkan, tapi apa kata ibunya? Nah, ini surat dari sekolah atau guru. Kamu dikeluarkan dari sekolah itu karena kamu paling pintar di situ. Saya tidak bisa guru tidak bisa melayani. Kamu yang terpandai di situ. Sehingga menjadi orang-orang seperti Thomas Alva Edison. Ya. Dia memberi semangat itu terus anak ibu banyak goblok gitu. Goblok tenang ya. Jadi motivasi itu luar biasa. Jadi saya ibunya luar biasa.
Tapi pendidikannya memang luar biasa, pendidikan Muhammad Al-Fatih itu. Nah, jenengan rojo itu ya baca, anak-anaknya raja ya. Itu kan yo apa istilahnya kemelinti gitu aja. Orang guru itu sepelekan kan itu, sepelekan itu. Kemudian salah satu gurunya yang dipanggil oleh ayahnya itu, wis pasrah mau diapakan. Begitu mau itu ya oleh salah satu gurunya, langsung karena bersikap kalau adiknya no diambil cambuk pukul itu Muhammad Al-Fatih, kaget. Kenapa? Karena dia anaknya raja, kok mau digepuk gitu, baik gurunya, langsung don dia langsung don mau diajari oleh gurunya yang Samsuddin ini. Ya, setelah apa didonkan seperti itu, usia nggak salah pas 12 tahun dia sudah hafal 30 juz ya. Pak Yono umur kira ya? Bisa hafal berapa juz ya? Dia juga luar biasa. Saya kira ya Allah itu memang harus ya kayak kita ini kan usianya lebih 12 tahun misalnya. Tapi gak apal-apal justru mulai hilang-hilangan ya. Apal hilang gitu ya. Jadi kayak begitu. Saya ada memang ada yang terapinya harus pakai kejutan kayak gitu ya. Kayak kejutan. Terus pernah lagi oleh Samsuddin ini yang guru satunya yang guru ngajinya, saya lupa namanya. Itu juga dipukul. Dia disampaikan pada saat sudah menguasai Konstantinopel, tanya itu Muhammad Al-Fatih, guru, dulu guru mukul saya, padahal saya nggak salah apa. Kenapa guru mukul saya? Kata Al-Fatih, apa kata Samsuddin itu? Gini ya, kamu waktu saya pukul karena kamu nggak salah, kamu sampai sekarang kamu teringat. Makanya saat kamu jadi raja, jangan sekali-kali kamu berbuat dolim. Saat kamu berbuat dolim, maka orang itu tidak akan pernah dilupakan. Luar biasa, menanamkan itu luar biasa dirinya. Sehingga menjadi yang namanya Muhammad Al-Fatih. Ini dasar dari perang Tabuk. Apa latar belakangnya dari perang Tabuk tadi? Ada yang mengatakan yang pertama, karena Rasulullah mendengar ya Heraklius raja saat itu mengumpulkan pasukan banyak. Karena ini berbatasan dengan Rasulullah, dengan kekuasaan Rasulullah, dengan Arab itu berbatasan. Karena melihat umat Islam itu makin berkembang, dia ketakutan ya, mau turun banyak mau nyerang. Nah, mendengar itulah kamu Rasulullah kemudian mengumpulkan kaum muslimin untuk menyerang atau menghadang di Tabuk itu. Yang pertama. Yang kedua menuntut kematian Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu meninggalnya pada saat apa? Perang, namanya perang Mu'tah. Nah, pada saat perang Mu'tah itu ya, bukan Mu'tah. Kalau Mu'tah itu kan arti mencerai dikasih maka itu Mu'tah. Ini Mu'tah, kota Mu'tah. Nah, saat perang Mu'tah ini Rasulullah tidak ikut perang, tapi mengutus yang pertama pemimpinnya diserahkan kepada Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah ya, Zaid bin Harithah. Terus Rasul bilang, kalau Zaid bin Harithah terbunuh, nanti komandan serahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, nanti komandannya serahkan ke Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha terbunuh, nanti diserahkan kepada siapa yang ada di situ. Nah, orang Yahudi yang ada di situ ngomong ke umat Islam, ini kalau benar Rasul ini yang disebutkan nanti mati semua ini. Karena ngomongnya Rasul ya, karena Rasulullah ngomong kayak gitu. Ternyata benar. Begitu peperangan, Zaid mati. Begitu mati, langsung Ja'far bin Abi Thalib.
Ja'far mati, langsung Abdullah bin Rawah mati juga. Baru muncul nanti itu muncul Khalid bin Walid itu di perang Mu'tah itu. Baru muncul Khalid bin Walid sebagai komandan perang kaum muslimin. Kalau sebelumnya kan lawan. Nah, disinilah karena di daerah Tabuk itu saat itu perang dengan kaum Romawi Timur. Nah, Rasulullah menuntut balas kematian Zaid bin Harithah. Nah, ini walaupun nanti tidak perang ya, tapi nanti yang menyelesaikan, yang menuntut balas sampai selesai mengalahkan itu Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid sebelum meninggal kan Rasulullah angkat itu sebagai komandan perang. Nah, yang ketiga itu strateginya orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau kamu memang Nabi, bawa pasukanmu ke Tabuk sana. Tujuannya apa? Karena dia tahu orang Romawi Timur kuat gitu ya. Kalau Nabi Muhammad dan pasukannya ke sana mesti kalah. Makanya dipanas-panasi kayak gitu. Itu orang Yahudi mulai dulu kayak gitu ya. Orang Israel gitu ya. Makanya kayak Amerika atau suruh menyerang Iran itu ya pegawaiannya kayak gitu. Nah, sejak dulu sudah ya. Ini orang tukang ngedu-ngedu ya Yahudi berarti itu. Nah, yang keempat, alasan yang keempat kenapa? Karena Romawi ini berbatasan langsung dengan kekuasaan Muslim. Karena berbatasan langsung dengan kekuasaan Muslim, maka Rasulullah mengingatkan itu, berdakwah. Ya. Ini ada dasar yang dipakai surat At-Taubah ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kalian, wal yajidu fikum ghilza, dan hendaklah mereka mendapatkan sikap keras yang ada pada kalian. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau dulu ya seperti itu. Kalau enggak diserang ya nyerang mereka kan gitu. Kalau dulu zamannya kayak gitu. Kalau kita pikir, kok Muhammad Al-Fatih kok moro-moro nyerang Konstantinopel kan gitu ya. Kok moro serang? Ya memang awalnya saling nyerang. Sudah saling nyerang kayak gitu. Kalau sekarang kan sudah beda. Masa lalu nggak bisa dinilai sekarang. Kalau dia umat Islam tiba itu bang nyerang, ada seperti itu. Ya kondisinya pada saat seperti itu. Nah, di perang Tabuk itu ada keberkahan. Di setelah perjalanan, karena jalannya jauh, saya pernah sampaikan ini, Utsman itu mendapatkan pengakuan dia masuk surga itu ya pada saat perang Tabuk. Ya, mungkin pernah sampaikan dalam hadis. Kenapa? Karena Utsman saat itu menyumbang 1000 dinar emas. Ya. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram kali 1000 berarti 4.250 kilogram. Gram 4.250 gram emas. Iku duit ini dipeno saiki wakil miliaran. Nah, setelah itu baru Rasulullah mengatakan tidak ada lagi yang bisa memudaratkan Utsman bin Affan. Bukan pada saat Utsman itu jadi menantunya, enggak ya. Saya belum menemukan hadisnya karena Utsman kan mendapatkan ya, 2 putri Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah, begitu meninggal kemudian dinikahkan lagi dengan Ummi Kulsum. Tidak ada hadis yang Utsman kamu jelas masuk surga karena kamu sudah menjadi menantuku. Tidak pernah ada itu. Umane menantunya Pak Hakim kau. Menantu Rasulullah gak dijamin. Harus beramal dulu baru diakui itu ya. Di Rasul gak ada jadi menantu Rasulullah itu diangkat jadi mesti masuk surga, itu gak ada di situ. Terus saya kira orang model orang alim surga mesti Nah, saat kejadian karena perjalanan jauh jarak Tabuk dengan Madinah itu persediaan makanan berkurang. Lalu ada sahabat yang usul kepada Rasul, Rasul, bagaimana kalau unta yang kita tunggang ini kita sembelih satu persatu untuk makan kita? Oh ya sudah, kata Rasulullah. Tapi kemudian datang Umar ini,
Wah kalau begitu habis loh. Mau naik apa nanti? Gini saja loh. Sisa makanan dari para tentara muslim itu dikumpulkan. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah agar dapat keberkahan. Oh ya sudah, ambil kulit terus ditaruh di situ. Sisa-sisa ada roti, ada berapa dikit itu didoakan. Setelah itu para sahabat suruh makan semua pasukan sampai kenyang. Terus suruh ngisi semua perlengkapannya, persediaannya sampai habis, masih ada sisa. Padahal itu sisa-sisa gitu ya. Tapi itu keberkahan dan itu nggak bisa ditiru. Walaupun yang mendoakan ketua cabang nggak iso. Ada Rasul yang bisa berdoa sampai kayak seperti itu ya. Dan itu keberkahan yang terjadi di perang. Nah, kemudian muncul ini ya. Satu sabda Rasulullah tadi itu asbabul wurudnya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar disembah selain Allah, wa anni Rasulullah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. La yalqallahu bihima abdun ghairu syah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan membawa dua kalimat ini dalam keadaan tidak ragu terhadap keduanya, fayuhjaba 'anil jannah, lalu tidak ada halangan untuk dia masuk surga. Jadi kita harus meyakini syahadat kita, dua syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau itu kita yakini benar, maka kita dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin dari Allah. Nah, penderitaan yang dialami oleh para tentara muslim pada saat perang Tabuk itu membuat orang-orang munafik. Di orang-orang munafik itu muncul perilakunya pada saat perang Tabuk. Ya, salah satunya misalnya saat disuruh perang, namanya saya lupa ya namanya. Begitu Rasulullah suruh perang, dia ngomong, Rasul, saya ini mudah tergoda oleh wanita, dan orang Romawi itu wanitanya cantik-cantik. Kalau Rasul menyuruh saya berangkat ke sana, terus saya tertarik pada wanita itu, terus bagaimana Rasul? Biarkanlah saya tidak ikut perang. Jadi dia pakai alasan kayak begitu. Ada yang alasan itu. Ini orang-orang munafik itu kayak gitu. Ya. Nah, begitu mendengar bagaimana penderitaan orang Islam, wah, dia bergembira yang tidak ikut perang itu ya. Bergembira, yang kemudian juga mencemooh. Maka kemudian surat At-Taubah 51 itu diperintahkan oleh Allah. Kul, katakanlah Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Nah, ini penting ditanamkan kepada kita. Tidak ada yang akan menimpa kami kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu yang namanya percaya kepada qadar atau takdir. Qadar itu sesuatu yang belum terjadi, tapi kalau qadar itu sudah terjadi. Misalnya wae malam-malam metu, bojone kayak itu. Apa ini bu ibu metu? Si aku tak balik mie kan. Berapa? Tabrak itu. Begitu mulai doge, nek gak metu gak tabrakan apa dia butuh tabrakan aja. Pancen butuh metu. Apa? Sudah ditetapkan saat itu. Nah, ini kalau bagi orang Islam seperti itu. Tidak ada yang kita alami kecuali itu. Bapak Hakim punya menantu orang Korea, luar biasa itu. Ditetapkan sudah oleh Allah. Maka pakai cara kayak aku dia orang iso. Dapat syekh lagi. Dapat dan menantu syekh lagi. Lainnya sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak bisa mati Islam. Duh, kok ini aku ya? Gak bisa, harus diterima. Karena kalau nggak ditetapkan apa nggak mungkin. Kalau saya tanya dulu, bapak-bapak ini seneng nggak punya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran? Enggak kan?
tapi sudah ditetapkan oleh Allah, iku kudu nerima. Kok iso ya duwe wakil presiden ditetapkan? Kok iso duwe presiden ya lho? Cuma bodoh joget-joget iso dipilih gitu. Pakai ya, joget itu ya. Hiburannya pakai apa? Gambar Naruto, warna apa gitu untuk menarik anak muda. Kok bisa kayak gitu soal terima? Sudah ditetapkan oleh Allah. Berarti masyarakat Indonesia itu sebagian besar ya kayak iku. Ya kayak model itu. Seandainya masyarakat Indonesia kayak jamaah al-mutakin, kira dipilih itu. Ya itu karena seperti itu. Nah, banyak kemudian apa? Ya udah kembali ini. La yusibana illa ma kataballahu lana. Ya. Kayak Anies itu, kata Anies itu. Sudah, kalau sudah terpilih kita tunduk sudah, ikuti. Tagih janjinya, apa janjinya? Ditagih itu. Nunggu 5 tahun lagi. Kalau kita dianggap sekarang salah milih, 5 tahun lagi ojo salah milih meneh. Itu yang dilakukan. Kita mikirnya ke sana sudah. Tapi menang tidaknya kan bukan urusan kita, tapi keperpihakan itulah yang menjadi nilai kita. Ya, saat kita berpihak kepada yang bagus, yang soleh, terus yang kita soleh kita pilih nggak jadi, itu bukan urusan kita. Artinya kita di hadapan Allah pertanggungjawaban kita enak sudah. Loh, saya tuh pilih yang terbaik, karena nggak terpilih ya sudah. Nah, itu ya. Nah kemudian harus yakin huwa maulana. Allah itu adalah pelindung kami. Di namanya pelindung, memberikan sesuatu, nggak mungkin itu yang membahayakan. Namanya pelindung, mosok pelindung kayak kita misalnya ke anak kita. Ate saya lain kan nggak mungkin kita. Pamannya anak kita ada salah terus kita jewer misalnya, kita sentik, itu kan bentuk rasa sayang kita kepada anak kita. Ya. Jadi kalau ke anak kita kan kayak gitu. Jadi kalau ke cucu nggak berani gitu. Kayak gitu kok. Nenek cucu kata ngamuk, saya kabar kamu itu. Nenek anak di sini, kamu sentik orang itu ya. Nenek anak, tapi cucu nggak bisa, bener itu cucu ya. Bedo anu saja. Bukan kita yang mengendalikan, kita hanya suruh senang-senang sama cucu itu. Nah, kemudian setelah tahu tadi, dan ini sikap yang dituntut oleh agama kita. Setelah tahu bahwa sesuatu yang terjadi pada kita adalah ketetapan Allah, kemudian Allah itu pelindung kita, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah lah kita itu bertawakal. Nah ini bertawakal kepada Allah. Serahkan urusan kita sudah kepada Allah. Dan kita sering ya dengarkan dari sini saat ada seseorang yang membawa kuda atau unta itu, kemudian tanya ke Rasul, Rasul, ini aku lepas kemudian aku bertawakal atau aku ikat dulu lalu bertawakal? Kata Rasulullah, ikat dulu baru bertawakal. Artinya harus usaha dulu, tidak boleh tidak. Saya sering gambarkan bagaimana Hajar ini ya. Hajar luar biasa Hajar ini ya. Jadi saya katakan luar biasa, bisa untuk contoh kita. Kalau kita betul-betul menganggap gua maulana, bahwa Allah itu adalah pelindung kami ya. Di saat Ibrahim bawa Hajar dan Ismail hijrah ya dari Palestina sampai ke Mekah, terus kan mesti tinggal ditaruh ditinggal. Coba dia tanya, Ibrahim kamu tega meninggalkan kamu? Di hadisnya itu, Ibrahim kamu mau kemana? Kamu tega meninggalkan kami di sini yang tidak ada orang dan tidak ada sesuatu pun, tanaman nggak ada, sesuatu nggak ada orang, ditinggal berdua sama anak. Ya, beda. Saya pernah cerita di Pak Murtado itu. Ada di Balung namanya Haji Ubi, ngerti Ubi? Haji Wedus, bukan Haji Wedus artinya koyo wedus bukan.
dia juragan ludes ya. Sukses buat sate itu. Begitu dia sukses di situ, buat sate di situ, dia buka lagi di Buger, Pak. Buka sate di sana sekaligus buka istri kedua di sana. Jadi dia kawin nikah di sana sekaligus dibukakan sate. Sukses di sana. Sukses lagi buka lagi di Bangsal dari Pak Lurah. Sana juga buka sate, juga buka istri ketiga. Dan itu disiapkan sate ya. Kalau hajar kan itu ditinggal kan pokoknya. Itu disiapkan sate. Sukses juga. Buka lagi kalau nggak salah di Kalisan, buka lagi di sana. Istri keempat di sana. Dia disuruh jualan sate juga. Ya. Kemudian katanya setelah awalnya dibiayai, dikasih. Setelah itu dia yang nyuplai, suruh bayar istrinya itu suplai kawinnya itu. Jadi dia juga jaga sama istrinya juga. Gitu. Dia balik dimodali, tapi dia harus setor ya, kambingnya dia setor gitu. Itu pinter ya. Tapi ini model gini kalau si wani ya model gini. Kalau si wani, ini berani gitu. Sampai buka 4 ya. Ngomong kamu Murtado ya. Kalau saya boleh 10, tak buka 10 saya katanya. Saya cuma dibatasi 4. Nah, itu dibukakan tadi. Kalau ini tidak, ditinggal. Enggak diberi apa-apa ya. Tapi kemudian pertanyaannya Hajar menarik. Apakah ini perintah Allah? Hal yang luar biasa pertanyaan. Baru dibalas oleh Ibrahim, iya. Apa kemudian sikapnya? Idzan la yudhayyibuna. Kalau itu memang perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Ini yang gua mau lana tadi. Dia betul-betul menganggap Allah itu pelindung kami ya Allah. Maka kemudian dia mau di mana kalau itu perintah Allah? Idzan la yudhayyibuna. Ya, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah ini kadang nggak bisa masuk akal kan, nggak masuk akal. Tapi kalau itu perintah Allah, laksanakan. Kalau memang belum masuk akal. Kayak sedekah itu tidak mengurangi harta, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ayo, sedekah tidak mengurangi harta. Coba bawa uang 1 juta, 100 dimasukkan neng kotak amal, berkurang nggak? Berkurang. Tapi itu perintah Allah, yakin bahwa tidak akan lagi. Nah itu yang harus yakin di luar itu. Saya kajian bagaimana cara Allah menyelesaikan kemelutnya, menyelamatkan Nabi Musa, bayi Nabi Musa. Pokoknya itu gak mengenal ya. Ya, begitu lahir Musa. Sebelum lahir kan sudah mau dibunuh itu ya. Ya, begitu lahir apa kata Allah? Susui. Kenapa kok disusui? Biar bayi Musa kenal ini susunya ibunya. Di nanti begitu pisah, disusui orang lain nggak gelem Allah. Duduk koyo sing disit itu sama itu. Itu luar biasanya Allah. Maka perintah Allah susui dulu ini. Sehingga ada orang didaftarkan nanti oleh Fir'aun, daftarkan ini nggak gelem. Karena nggak seperti yang pertama yang sudah dikenal awal. Itu luar biasa. Terus yang kedua apa? Kalau takut ini dibunuh, hanyutkan ke sungai. Masuk akal? Tidak masuk akal. Tidak ada di perintah apa itu? Coba, gak masuk akal. Tidak masuk akal kedua apa? Bayi ini diarahkan ke Fir'aun. Lu padahal kalau itu Fir'aun dibunuh, tapi malah diarahkan ke Fir'aun. Ayo, masuk akal. Cara lo yang menyelamatkan. Gak ada di sananya. Mestinya kan dijauhkan. Benda karena keluarga. Justru diarahkan ke sana, masuk ke sana. Apakah Fir'aun tidak ngerti? Ngerti Fir'aun itu. Coba baca nanti saat istrinya Asia itu bawa anak itu. Pertama kan ini semoga menjadi qurratu a'yun, menyenangkan hati kita. Terus yang kedua, setelah Fir'aun tidak, jangan kau bunuh ya. Berarti kan tahu kalau dia anak Israel sampai ngomong jangan kau bunuh. Terus berikutnya apa permintaannya? Kita jadikan anak. Loh, diangkat anak kemudian. Cara Allah tadi menyelamatkan, ya.
Tapi di situ kalau Allah yang menghendaki, apa cara Allah? Kalau dia disebutkan, Allah tanamkan yang namanya mahabbah, ya. Jadi kalau orang lihat bayinya Musa langsung jatuh cinta, itu sudah Allah yang bekerja gitu ya. Termasuk mengarahkan ke sana, ke keluarga itu Allah yang sudah bekerja. Maka dari sinilah kita harus yakin apa? Huwa maulana, Allah adalah pelindung kita. Maka tempatnya karena Allah pelindung kita, maka setiap usaha yang kita lakukan kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk istri kita ya. Kalau pinjaman bank ini angel ya gitu. Sama mati ya. Kemarin BCA, ya kita datang BCA. Ternyata gagal BCA. Kemudian Bank Jatim Syariah sudah jalan dalam bentuk ini dikatakan, Pak, ini termasuk risiko tinggi. Selamat guys, alamat gak suruh minta pinjaman lewat PP. Saya telepon Pak Pitian ya Pak, nanti Zoom ya, saya tunggu di sing baru Pak Mati punya teman BRI tadi ketemuan, pokoknya ketemuan ini nanti sing usaha terus, mana nanti sing tepak ya wis sendiri. Karena kita selama ini masih harus utang ya, untuk nambah bangunan menjadi tingkat 3, struktur tingkat 3 sama ngedang itu kita nambah 245 juta. Ini Pak Hakim untuk rapat, Pak Mati ngelencer waktu baru 245 juta nambahnya. Kemudian kita beli tanah itu ya sekitar 900-an. Jadi itu yang harus kita cari utangan. Sampai sekarang belum nemu Pak. Belum apa? Wa maulana, Allah melindungi kita. Yang penting itu bukan kepentingan kita. Yang saya ikhtiar kita terus ikhtiar ya. Nah, dari BNI Pak Nirul itu bawa BNI udah bawa. Saya sudah sampaikan juga ini. Timbuh di sini nyantol gitu. Yang penting belum tanda tangan semua kemungkinan karena belum ada. Kalau tanda tangan itu baru salah kita waktu ya. Kalau belum berarti kita masih ini. Jadi pelajaran pertama yang ingin ditanamkan di surah At-Taubah ayat 51 itu bertawakallah kepada Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah. Ringan kalau gitu. Ya kalau dipikir diri bledos utak ini. Gak ngerti. Coba mana koperasinya sekarang butuh uang untuk membuat gelas itu tidak sesederhana itu. Ya. Anggota kan minta, ayo gelasnya segera ada. Nah sederhana gitu. Jadi untuk membuat gelas itu dari peralatannya sama mesinnya kita butuh uang 200 juta. Coba 200 juta itu gorong gudangnya ya. Gudang tuh naruh tekone barang itu sak truk lebih mau ditaruh di mana kalau ada gudangnya. Artinya tidak sesederhana itu. Tapi mergojalan kita wis mlaku jalan. Yang penting kita laksanakan. Ini kita yakin kalau kita berikhtiar terus tetap di jalan Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Yang pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, surat At-Taubah ayat 52. Kul, katakanlah Muhammad, hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari kebaikan. Nah ini, kalau umat Islam perang, yang ditunggu dua, dan duanya semuanya baik. Yang pertama menang, berarti dapat ghanimah, kalau itu harta rampasan. Kalau nggak mati syahid, nggak ada jeleknya. Itu bagi orang Islam. Baik dikatakan ini, tidak ada kami tunggu kecuali dua hal, dan semuanya baik. Nek menang dapat ghanimah, nek kalah masuk surga. Itu orang Islam. Kalau kita berada di jalur penegakan agama kita ini,
Kemudian wa nahnu tarabbasu bikum, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu ayyusibakumullahu bi'adzab, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu. Nah ini kalau orang di luar Islam ini tidak ada lagi. Kalau dia seandainya menang sekarang kayak Israel gitu, saya kadang kok iso diserangi kayak gitu sama Iran itu sih, kita siap bertempur lagi. Nyerang bro, saya habis pikir luar biasanya artinya itu. Padahal dikasih rudal ya kayak begitu, hancurnya kayak begitu, tapi si nyerang meneng itu. Memang orang suka perang betul bang saya, ya suka perang. Lalu mau sing belo sih akhirnya. Ya Allah, saya pikir ya, bela Israel kayak begitu, Hamas kayak begitu dihancurkan. Ini luar biasanya, ya. Nah, kalau sebentar Pak, nunggu apa? Nunggu azabnya Allah, nggak bisa kita sebut. Kapan azab Allah akan diberikan? Kemudian, loh, lalu bagaimana untuk kita? Kita kan tidak berperang. Apakah kita juga menunggu dua hal itu? Semua kebaikan bagi kita yang dialami oleh manusia itu ada dua kan? Sesuatu yang menyenangkan kita, sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Mesti ini, dua ini. Kita mengalami sesuatu yang menyenangkan kita, saat tertentu kita juga akan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita. Ada nggak yang di sini selalu senang hidupnya? Katakan, nggak ada. Atau selalu menderita? Ada? Nggak ada. Dua hal ini mesti kita alami, senang dan tidak senang yang kita alami. Sama kayak orang-orang tadi itu, menang atau syahid, mati atau dia menang. Nah kalau orang Islam bagaimana? Nah ini sandarannya ini hadisnya viral. Ajaba li amril mukmin, menakjubkan semua urusan orang mukmin itu, orang beriman. Kalau orang beriman urusannya itu mengagumkan, kata Rasulullah. Inna amruhu kulluhu khair. Semua urusan orang mukmin itu menyenangkan, ya. Urusannya itu baik, khair. Ya. Jadi kalau kita orang mukmin, maka urusan yang kita terima semua janah khair. Nah, kemudian yang menarik di sini, walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki seseorang pun selain orang yang beriman. Jadi kalau urusannya itu baik semua, itu berarti orang mukmin. Tapi kalau anggap itu enggak baik, berarti bukan orang mukmin. Kan itu. Intinya kan seperti itu. Ya, kata-kata lagi ya. Mengagungkan semua orang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Wah ini ya. Sungguh semua urusannya khair, baik. Ya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki oleh seorang pun selain orang beriman, orang mukmin. Artinya orang mukmin itu semua urusan itu ya nol, artinya netral bagi dia. Baik itu yang ke kanan maupun yang ke kiri itu sama saja. Ya. Tidak ada saling melarang. Kenapa? Karena ada resepnya kan itu ya. Ada resepnya. In asobatku syarra, ini syakara. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur. Fakana khairul lahu, dan syukur itu baik baginya. Jadi kalau terima sesuatu yang disukai, ya bersyukur. Itu kuncinya orang beriman. Saya pernah sampaikan, orang kita bersyukur itu kalau seperti yang ceritanya Nabi Sulaiman, ya. Saat Nabi Sulaiman mau memindahkan singgasana itu, begitu dipindahkan, apa komentar? Begitu sudah datang singgasananya itu, apa komentar pertama Nabi Sulaiman? Ada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari
Tuhanku. Kunci pertama itu. Coba saat Korun membawa harta banyak, ditanyakan, Korun kok banyak hartanya? Apa kata Korun? Ini karena kepintaran saya. Loh, beda kan dengan nanti saya ya. Nabi SAW apa begitu dia dapat nikmat kayak begitu, bisa memindahkan singgasana dengan cepat itu. Ada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhan. Kalau Korun, aku kok ini. Maka saat orang itu aku kok gak akan bersyukur. Aku kok itu. Tapi kalau dia menyadari bahwa itu dari Tuhan, karunia Tuhan, maka awal ini yang akan mengantar kepada rasa syukur itu. Ada min fadli Rabbi. Aku bersyukur atau aku kufur, kata Nabi Sulaiman. Ya, makanya saat kita menerima sesuatu harus ada min fadli Rabbi. Yang hadir harus Allah, bukan kita. Saat yang hadir kita, Allah nggak ada. Tapi saat yang hadir itu Allah, kita nggak ada, itu yang benar. Karena semua yang kembali tadi la yusibana illa man kataballahu lana. Ya. Jadi kalau nggak menetapkan itu bagi kita, ya akan kita terima itu. Makanya benar ada min fadli Rabbi. Kemudian cara bersyukur bagaimana? Kayak Rasulullah. Nah, Rasulullah itu, Rasul itu sholat malam sampai kakinya bengkak kan itu. Kalau ditanya, apakah tidak boleh saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Artinya syukur itu, nikmat itu di bawah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda syukur. Kalau tambah nikmatnya, tambah dekatnya kepada Allah, berarti kita patut dikatakan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau tambah makin jauh, tambah nikmat kok makin jauh dari Allah, hati-hati itu. Berarti barang yang kita terima itu berbahaya, berbahaya, ya, berbahaya. Itu cirinya. Misalnya Pak Yono itu maklaran itu sambil yang malah dekat pada Allah itu gitu. Itu 2 miliar malah neng miliar tangan yang anu, waduh sini gak tepat misalnya ini sini lagi gak bermanfaat itu gak bener ya. Jadi cara bersyukur itu ya makin meningkat ibadah. Kemudian in asobathu sarra in asobathu dharra, dan apa jika ditimpa kesempitan atau sesuatu yang tidak sabar, maka dia bersabar. Pakana khairul lahu, maka sabar itu adalah baik baginya. Sabar itu artinya apa? Tetap berpegang teguh kepada jalan Allah. Contoh misalnya, saya dulu kalau di MTS sudah nggak ada, ya. Kalau di waktu di MAN itu, begitu mau penerimaan siswa baru, itu saya paling susah. Kenapa? Orang datang ke rumah, titip itu gowo ini bebannya itu ya. Kalau nggak gowo itu malah enak. Maksud saya kayak kita bantu, misalnya bantu titip emang boleh. Itu kita nggak resiko, enteng kita. Tapi kalau dia sudah bawa, ditolak ya orang enak gitu, ya, gak teko. Kalau ditolak ya gak teko gitu. Cuma bebannya tambah berat, ya, membuat beban berat. Nah kayak gitu. Di orang itu kayaknya apa pikirannya, ini gak nyaman satu juga, anak saya nangis, pengennya cuma satu, supaya ngomong waduh, susah gitu. Beban berat lagi, nah ini kayak itu. Mestinya kan sudah gak diterima di sini yang lain, berarti itu bukan tempat terbaik. Ya, bisa gak diterima di ya Allah di sini, yang di sini. Diterima di mana? Saya dulu punya ustadz di Darussalam,
Masuk SMA 1 itu dia nggak diterima, nggak apa? Orang Bondowoso. Sekolah kan di Bondowoso. Justru muncul di situ di Bondowoso. Muncul apa? Prestasi dia mewakili OSN di Bondowoso, lomba olimpiade muncul di situ. Mungkin yang SMA 1 nggak muncul saingannya akeh malah. Nah itu yang harus dipikirkan. Allah itu mesti memberi jalan yang terbaik. Ya. Makanya artinya tetap di jalan yang dikehendaki Allah. Ojo macam-macam jalan yang dipakai. Ini dua hal bagi kita. Kalau tidak dalam peperangan, maka yang dialami orang mukmin itu mesti ada dua, yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Yang menyenangkan mari kita bersyukur, tambah ibadah kita. Yang tidak menyenangkan kita harus bersabar, terus tetap beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasunullah faqawiri wa babsyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.